shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita boleh menikmati hari baru anugerah Tuhan, hari Senin tanggal 23 Juni 2025. Semua karena kasih dan anugerahnya. Saat ini mari kita menyiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemim. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada di hari ini. Mengawali aktivitas kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman yang akan kami renungkan terus menguatkan kami untuk mau tetap hidup dalam Tuhan. Diberkati kami semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim lewat Gemim Maranatha Paslaten Celam. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari kitab 2 Timotius 3 ayat 11. Begini firman Tuhan. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita, Tuhan melepaskan hamba-Nya dari penderitaan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kendati tantangan, penderitaan, dan kesulitan bukanlah hal yang baru dalam pelayanan. Sepertinya keadaan yang demikian telah menjadi bagian dalam pelayanan gereja Tuhan. Namun terkadang ada orang yang tidak siap untuk menghadapi kenyataan tersebut. Karena itu berbagai keluhan diungkapkan. Bahkan ada yang menyerah dan berhenti untuk melaksanakan tugas pelayanannya. Mereka berpikir, untuk apa melayani kalau hidup cuma untuk menderita? Sangat disayangkan ketika ada hamba Tuhan yang hanya memahami bahwa konsekuensi dari pelayanan adalah penderitaan semata. Ia tidak meyakini adanya campur tangan dan pertolongan Tuhan Allah dalam pelayanannya. Hendaknya kita belajar dari pengalaman Paulus dan Timotius. Tidak sedikit tantangan dan penderitaan yang mereka alami. Mereka banyak kali berhadapan dengan orang-orang yang bukan hanya menolak kesaksian mereka, tapi juga menyiksa dan menganiaya mereka. Seperti yang dialami Paulus dan Barnabas ketika melayani di Antiokhia. Mereka diusir. Kemudian ketika mereka melayani di Ikonium oleh hasutan orang-orang tertentu, mereka hampir dilempari batu oleh masyarakat setempat. Sementara ketika berada di Listra, awalnya mereka dielulukan, bahkan sempat disembah karena dianggap dewa. Tetapi akhirnya mereka dilempari batu sampai hampir mati. Lalu apakah mereka menyerah? Tidak. Mereka tetap mengerjakan pekerjaan pelayanan yang Tuhan Allah percayakan. Karena kegigihan mereka dalam pelayanan, Tuhan Allah menyertai pelayanan mereka, membebaskan mereka dari bahaya yang dihadapi dan memberi keselamatan, bahkan membuat pelayanan mereka berhasil. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan keluarga, suka duka, tantangan, pergumulan, dan penderitaan banyak kali dialami. Maka melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan, apapun keadaan hidup yang dihadapi, kita harus membangun kehidupan keluarga di atas dasar iman kepada Yesus Kristus. Jangan biarkan masalah dan kesulitan menjadi penghalang bagi persekutuan kita dengan Yesus.
Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Janganlah tantangan dan penderitaan menghambat, bahkan menghentikan kesaksian kita tentang kasih Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Keluarga Kristen harus menjadi keluarga yang melayani. Kita harus percaya bahwa Tuhan Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang melayaninya dan sesama berada terus dalam penderitaan. Ia pasti menolong, menyertai, dan membuat berhasil apa yang dikerjakan oleh orang-orang percaya kepadanya. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu di saat ini. Kiranya apapun tantangan yang kami hadapi dalam hidup ini, dalam hidup pribadi, keluarga, dalam pekerjaan termasuk dalam pelayanan, kami tidak menyerah, tapi kami terus mau berjuang dalam iman. Karena kami percaya Tuhan tidak membiarkan, tapi Engkau menolong kami, menyelamatkan kami. Terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang besar. Dan saat ini kami berdoa untuk aktivitas kami di hari ini. Tuhan menolong, biarlah kiranya apapun yang akan kami kerjakan, dimanapun kami berada, boleh berhasil. Berkati kami semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim lewat Gemim Maranatha Paslatin Channel. Baik seluruh jemaat Gemim Maranatha, tapi juga kami yang boleh menjangkau siaran ini. Tuhan pilih kami. Ketika ada yang sakit, sembuhkanlah. Ketika ada yang bergumul dan berbeban berat, Tuhan karuniakan kelegaan. Ketika ada yang bersyukur oleh karena ketambahan usia kelahiran, pernikahan, berkat lainnya, kuduskan berkati sukacita iman menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami diberkati. Berdoa untuk pelayanan gereja-Mu di tengah dunia ini. Kiranya kami terus sukacita untuk melayani. Berkati juga pelayanan tim multimedia Jemaat Gemim Maranatha Paslatin. Kiranya boleh terus memberi yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Ini kami yang berdoa dan bersyukur serta memohon. Demi Kristus kami bawa doa ini. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim hari ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemim Maranatha Paslatin lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.